kalau dilihat tindak pidana korupsi itu eh, makin marak ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari TK sampai perguruan tinggi, political corruption, judiciary corruption, bureaucratic corruption, seperti statement Pak Mahfud, memang kecenderungannya meningkat. Corruption Perception Index kita sekarang skornya 38 ya. Kalah sama Timur Leste yang udah 41 skornya dalam persepsi korupsi indeksnya ya. Jadi ini menunjukkan suatu hal yang tidak begitu menggembirakan. Dan korupsi ini di Indonesia selalu bertahun-tahun sampai sekarang tidak pernah turun sebagai sumber utama dari tindak pidana pencucian uang, baru narkotik, baru perpajakan, perbankan, dan lingkungan hidup gitu. Tetap tinggi. Tadi Pak Ivan menyebutkan nilainya berapa? 70 sekian triliun. 81,3. 81,3 triliun. Memang ya persisten korupsi ini tinggi dan lebih tinggi jauh dibandingkan yang lain ya, karena dia skornya hampir 10. Yang namanya skor National Risk Assessment untuk korupsi itu 9, sekian. Jauh lebih tinggi daripada yang lain-lain ya. Dan ini selalu tiap tahun seperti itu, dan bervariasi juga modusnya, mulai banyak berkembang ya, bukan saja membeli produk-produk asuransi seperti unit link, masuk juga ke pasar modal. Kalau pakai aset-aset tanpa nama seperti valuta asing, emas batangan, itu sudah dilakukan juga oleh para koruptor kita ya. Dan bahkan terakhir ada kecenderungan juga mereka menggunakan kemudahan-kemudahan di negara tetangga, eh, yang namanya exploiting international jurisdiction issues. Misalnya belagak judi di luar negeri, buat perusahaan di British Virgin Island, di Panama, kemudian ada Paradise Paper, Pandora Paper, semuanya itu uang-uang dalam rangka transaksi bisa digunakan untuk transfer pricing, ataupun katakanlah tax evasion, bisa juga untuk menyandang transaksi-transaksi yang berasal dari hasil-hasil korupsi atau pidana lainnya. Jadi ya terus terang saja, kalau dilihat angka korupsi dan cuci uang yang berasal dari korupsi masih sangat sangat tinggi di Indonesia. Dan kecenderungan modusnya ya bervariasi sesuai dengan kemajuan teknologi, apalagi sekarang udah ada financial teknologi, eh, ada juga virtual asset ya, Bitcoin dan lain-lain. Itu sudah mengkhawatirkan karena kalau dia bawa lari ke virtual asset seperti Bitcoin ya, virtual currency, menyitanya pun susah ya, mengeksekusinya susah. Kemudian bagaimana caranya biar bisa mengejar hasil korupsi yang masuk ke barang-barang virtual ini, virtual asset ini. Ini tantangan bagi penegak hukum juga, termasuk PPATK juga gitu. Kurang begitu Pak perkembangannya, eh, kurang Baik, begitu menggembirakan kalau dilihat jumlah dan modusnya. tidak terlalu menggembirakan ya, karena ternyata trennya adalah naik ya Pak. Ya, Tadi juga Anda menyebut bahwa corruption index di ya, Indonesia sendiri masih di level di ya. angka 38 ya Pak Yunus ya. Namun jika kita 38, ingin Timur Leste aja 41. ya Pak, tapi kalau kita mengacu kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya, menurut Anda sendiri apa sebenarnya menjadi akar permasalahan dari tindak korupsi dan pencucian uang di Indonesia? Apalagi kita melihat trennya semakin meningkat, Bapak Yunus. Saya lihat ada setidak-tidaknya ada 5 penyebab dari banyaknya korupsi. Pertama, orang Indonesia bukan hanya penyelenggara negara, pejabat negara, masyarakat itu tidak bisa membedakan mana haknya, mana barangnya, dan mana hak negara atau orang lain. Sehingga dia boleh anggap biasa-biasa saja menggunakan uang negara, konflik of interest. Misalnya, waktu mengadakan acara-acara pribadi menggunakan fasilitas dinas, mobil dinas, rapat di kantor, pakai biaya-biaya kantor. Ini mereka nggak bisa membedakan mana yang harta pribadi, mana harta negara. Terjadi kesimpang siuran, konflik of interest. Padahal sumber utama korupsi itu ya konflik of interest ini. Ini sangat lemah di Indonesia. Orang pakai mobil dinas untuk urusan pribadi dianggap hal yang biasa. Kalau di Timor Leste, saya pernah ke sana kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kalau pakai mobil dinas untuk urusan pribadi langsung ditindak gitu. Kalau yang bisa di-sell ya di-sell beneran itu. Itu penyebab pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat contoh dari para pimpinan ya, mungkin dari yang teratas, dari unit-unit di bawahnya, memberikan contoh sebagai role model itu kurang kurang bagus ya, kurang bagus ya. Jadi di bawah tinggal meniru saja, di atas dilihat konflik of interest,
di atas lihat menyelenggarakan acara-acara keluarga dengan ditanggung oleh negara misalnya, biaya perjalanannya dan lain sebagainya. Ya di bawah tinggal ngikut saja karena di atas sudah mencontohkan. Jadi role model itu kurang, tidak ada tone of the top mulai dari atas itu tidak kelihatan di Indonesia. Di samping itu selain tidak ada contoh, komitmennya juga memang kurang kuat. Kurang kuat. Kelihatan misalnya pernyataan dari Menteri Koordinator Investasi Pak Luhut, buat apa OTT KPK? Kerusak nama. Padahal kalau menurut saya keliru besar. OTT itu perlu sebagai pintu masuk untuk memperbaiki sistem. Kalau nggak ada OTT, perbaikan sistem dianggap remeh, dianggap main-main. Tapi kalau ada OTT, mereka takut mau melaksanakan. Dan ini memberikan efek jerah untuk pelaku korupsi yang sudah sangat menyebar luas di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga, sebabnya juga karena sistem. Sistem ya bisa di pemerintahan yang belum banyak yang online ya. Transaksi banyak tunai, tidak mau menggunakan sistem perbankan. Walaupun RU kita udah buatkan bertahun-tahun mengenai pembatasan transaksi tunai. Kalau mau pakai tunai 100 juta batasnya, lebihnya pakai bank. Ternyata DPR sangat tidak menyambut RUU ini. Sama dengan RUU perampasan aset. DPR sangat lama sampai sekarang belum membahas. Padahal kalau semuanya pakai transaksi lewat sistem ya, di atas 100 juta, ekonomi diuntungkan karena uang banyak bisa diputar untuk investasi, produksi, lebih efisien, biaya cetak uang, biaya pengedaran uang, transaksi lebih cepat dan aman. Tapi legislator kita kelihatan tidak berminat karena Baik. khawatir kepentingannya terganggu. Kemudian dua lagi Pak ya, enforcement yang kurang tegas. Kurang tegas ya. Kita lihat tidak semuanya terutama terkait dengan political corruption ditindak dengan baik. Dan yang terakhir saya anggap integritas, karakter, mentalitas, moralitas secara in general kita masih termasuk low trust society. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah sehingga susah. Tiap ada program apapun juga mau bantuan COVID pasti ada KKN-nya, pasti ada korupsinya. Inilah kurang lebih 5 Pak, penyebab utama kenapa korupsi itu nggak turun-turun di Indonesia. Misalnya.